Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Taysirul Alam Syarh Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam alaihi salatu wassalam, di mana pembahasan kita masih berkisar tentang jual beli dan lebih khususnya adalah hal-hal atau jual beli yang terlarang, di mana muallif rahimanallahu wa iyyahu menyebutkan babu ma nahallahu anhu minal buyu', ya, yaitu bab penjelasan tentang jual beli yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini ada beberapa hadis yang ingin disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya, ya, kemudian menyampaikan yang termaktub di dalam kitab ini. Saya mulai dengan hadis atau pembacaan hadis. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-hadi wal khamsuna ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-251. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Bunyi hadisnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadhati wa hiya tarhu ar-rajuli thawbahu bil bai'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi wa naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsur rajuli thawba wa la yanzuru ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu diingat dan jadikan suatu kaidah yang besar, kaidah yang penting, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah melarang, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar.
nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem gharar. Apa itu gharar? Gharar adalah penjualan sesuatu yang tidak jelas, yang tidak terang rupa dan sifatnya. Yakni mengandung unsur penipuan atau untung-untungan. Itu dilarang sama Nabi SAW. Coba kita perhatikan, kita renungkan, dan kita resapi hadis ini yang merupakan kaidah penting dalam jual beli. Nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli dengan sistem gharar. Gharar itu sebagaimana tadi disampaikan, yaitu penjualan sesuatu yang tidak terang rupa dan sifatnya, yang mengandung unsur penipuan atau untung-untungan, tidak jelas. Termasuk dalam hal ini adalah yang disebutkan dalam hadis ini yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzati. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem al-munabadzah. Apa itu al-munabadzah? Disebutkan di sini yang dimaksud dengan al-munabadzatu itu adalah wahiya tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Yang dimaksud dengan munabadzatu, al-munabadzah, yaitu seseorang yang melempar kain dengan maksud dijual ila rajuli, kepada seorang yang lain, melempar baju atau kain kepada seorang dengan maksud jual beli qabla an yuqallibahu, sebelum dia membolak-balik sebelum membolak-balik kain tersebut, au yanzura ilaihi, atau melihat kepada kain tersebut, apa jenisnya, halus atau kasar, berapa meter kain tersebut. Sekedar melemparkan begitu saja, ini kain ini dengan harga sekian, tanpa dibolak-balik, tanpa dilihat, ini sistem semacam ini adalah tidak jelas. Bisa jadi orang yang menjual diuntungkan, dan orang yang membeli dirugikan karena tidak jelas tadi itu. Nah, sistem yang semacam ini adalah tidak diperbolehkan. Sistem jual beli semacam itu adalah tidak diperbolehkan. Untung-untungan semacam itu. Ini yang dimaksud dengan al-munabadzah. Tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Jual beli dilempar kain tersebut pada seorang sebagai pembeli maksudnya, Kemudian ditentukan bahwasanya kain ini adalah harganya sekian. Baik itu baju atau yang lainnya, tidak dilihat dulu, mungkin ada cacatnya, atau kainnya bagaimana jenisnya, apakah halus atau kasar atau sedang, terbuat dari apa, tanpa melihat tersebut. Maka yang semacam ini adalah tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa naha 'anil mulamasati. Nabi SAW juga melarang sistem jual beli mulamasah. Apa itu mulamasah? Wal mulamasatu lamsur rajuli thawba wa la yanzuru ilaihi. Lamasa yulamisu mulamasatan. Dari lamasa yulamisu mulamasatan, yaitu menyentuh. Yang dimaksud dengan jual beli mulamasa ini disebutkan di sini, yaitu lamsur rajuli thawba wa la yanzuru ilaihi.
Ya. Yaitu sistem jual beli ya dengan menyentuh kain tersebut ya tanpa melihatnya ya, melihatnya warnanya apa, jenis kainnya apa ya. Termasuk kain yang bagus atau yang tidak bagus, yang baik atau yang buruk kualitasnya ya. Sekedar menyentuh saja tanpa melihatnya. Ya. Ini juga gharar. Ini juga yakni sistem jual beli yang untung-untungan sifatnya. Ya. Ada unsur penipuan. Tidak boleh dilarang oleh Nabi SAW. Jadi Islam ini mengajarkan kejelasan, jujur dan jelas. Ya. Jujur dan jelas. Ya. Yang semestinya adalah ini barangnya, ya, Anda lihat dulu, periksa dulu ada cacatnya atau tidak, atau lihat bolak-balik, ya pikir butuh atau tidak barang ini. Ya. Kalau Anda cocok, sekian harganya. Tidak cocok, terserah Anda. Boleh ya menggagalkan. Ini semacam itu, harus jelas. Ya. Didasari dengan kejujuran dan jelas, tidak ada unsur penipuan. Ya, tidak dirugikan salah satu pihak, baik itu penjual ataupun pembeli. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini. Yang pertama, an-nahyu an bai'il mulamasati wa fussirat bitafasira. Larangan jual beli mulamasah dan ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Was sahih minha ma dzukira fi hadzal hadits wa ashbahi min at-tafasir allati ta'udu ila jahalatil mabi' wal gharar fihi. Ya. Pengertian yang benar tentang mulamasah atau jual beli mulamasah tadi itu sebagaimana yang disebutkan atau yang ditafsirkan dalam hadis ini. Ya. Bahwasanya seseorang menjual atau melempar kain kepada pembeli ya tanpa mempertimbangkan, tanpa membolak-balik barang tersebut dan tidak melihatnya, sekedar menyentuh saja. Ya. Ini yang tidak diperbolehkan ya. Jadi harus ada kejelasan pada barang yang dijual tersebut, tidak ada gharar, tidak ada unsur penipuan atau untung-untungan. Wa min dzalika tafsir Asy-Syafi'i an ya'tiya bi thawbin matwiyyin aw fi dhulmatin. Ya. Di antaranya adalah tafsiran Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu menjual baju yang terlipat. Ya, baik itu sarung atau baju misalkan. Ya. Sarung yang masih terlipat, rapi, tidak dibuka sarungnya. Ya, atau baju tidak dibuka, mungkin ada cacatnya atau apa. Ya. Atau di tempat yang gelap. Ya. Penerangannya kedap-kedip, sengaja memang semacam itu biasanya ya, bagi orang-orang yang tidak jujur dalam jual belinya, di tempat yang remang-remang ya. Fayalmasuhu almustamu fayaqulu sahibuhu bi'tuka bikadza bi syarti an yaquma lamsuka maqama nadharika. Ya. Lalu orang yang menawar tadi itu memegang barang tersebut. Kemudian penjualnya mengatakan, aku jual kepada kamu barang ini sekian harganya. Ya. Dengan syarat ya, bahwasanya sentuhanmu terhadap barang itu sebagai ya atau seperti Anda melihatnya. Ya, karena tempatnya remang-remang tadi itu. Atau tidak dibuka dalam kondisi masih
terlipat, ya, terlipat rapi, ya. Bagian atasnya rapi, bisa jadi di dalamnya mungkin ada sobeknya kain tersebut, atau cacatnya, ya. Atau memang barang sultiran tersebut. Ya, yang semacam ini adalah termasuk yang tidak diperbolehkan, ada unsur penipuan, ya, dan gharar, tidak jelas, ya. Yang kedua, sebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, an-nahyu an bai'il munabadhati wa fusirat aidan bitafasira. As-sahihu minha ma dzakara fi hadzal hadithi wa ashbahihi mimma ya'udu ila jahalati fil mabi'. Yang kedua yaitu larangan jual beli munabadah, dengan ditafsirkan dengan beberapa tafsiran, dan yang benar tentang penafsiran al-munabadah, jual beli munabadah itu adalah seperti yang ditafsirkan dalam hadis ini, ya. Yang mana hal itu adalah disebutkan di sini lamsur rajul ats-tsauba wa la yanzuru ilaihi, yaitu jual beli dengan menyentuh kainnya tapi tidak melihatnya, melihatnya. Ini juga ada unsur jahalah. Ya, ini tidak jelas pada komoditi yang dijual tersebut, ya. Mungkin ada cacatnya atau tidak, ya. Maka sistem munabadah semacam ini yaitu dilarang, ya. Al-munabadah, kami mohon maaf, munabadah di sini sebutkan yaitu seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi, yaitu melempar, seorang penjual melempar kain kepada orang yang membelinya, ya, sebelum dia membolak-balik barang tersebut atau melihatnya, ya. Tidak harus, yakni maksudnya adalah memberikan barang tersebut, ya, tanpa dipikirkan, tanpa dibolak-balik dan tanpa melihatnya, disentuh, ya, kemudian barang ini harganya sekian, dengan syarat Anda menyentuh itu adalah berarti sudah membelinya. Nah, semacam ini adalah gharar, ada unsur penipuannya, ya. Semestinya dia sebagai pembeli harus tahu barang ini, kain ini bagus atau tidak, ada cacatnya atau tidak, gitu. Harus ada kejelasan, ya. Jangan sampai salah satu pihak dirugikan. Ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Yang ketiga, amma ja'ala al-lamsa aw an-nabdha bay'an aw yaj'alul bai'a mu'allaqan bil lamsi aw an-nabdhi ma'a ma'rifatil mabi'i fi hadhihi suwar fas-sahih anna al-bai'a sahihun li'annahu la yatarattabu 'alaihi mahdhurun syar'iyyun kal bai'i bil mu'atati, ya. Yang ketiga, kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, menjadikan sentuhan atau melempar sebagai bentuk jual beli, ya, au yaj'alal bai'a mu'allaqan bil lamsi, atau menjadikan jual beli itu tergantung dengan sistem menyentuh atau melempar, ma'a ma'rifatil mabi', tapi dengan catatan mengetahui komoditi yang dijual tersebut, ya. Fas-sahih annal bai'a sahih. Pendapat yang benar bahwasanya jual beli yang semacam itu adalah boleh, ya. Li'annahu la yatarattab alaihi mahdhurun syar'iyyun. Karena semacam itu adalah tidak berakibat, ya, hal yang dilarang dalam syar'i. Seperti apa? Kal bai'il mu'athah. Apa itu bai'ul mu'athah? Yaitu jual beli
jual beli ya tanpa ijab dan qabul ya, juga tanpa tawar menawar. Seperti apa? Seperti transaksi di market itu yang sekarang ini ya. Di mal-mal itu kan sudah jelas barangnya ya, sudah tanpa ada tawar menawar juga, barangnya jelas, kemudian harganya juga jelas ya. Ini yang dimaksud dengan bai'ul mu'atah. Ini yang tak mengapa hal semacam itu ya. Yang keempat, anna hadzainil bai'aini ghairu sahihaini li'anna an-nahya yaqtadil fasad. Bahwasanya sistem jual beli baik itu munabadah maupun mulamasah ya, itu tidak benar ya. Tidak benar, tidak sah jual beli semacam itu. Kenapa? Li'anna an-nahya yaqtadil fasad. Karena larangan itu menunjukkan bahwasanya itu adalah yakni ada unsur al-fasad, yakni kerusakan buruk ya. Larangan menunjukkan hal itu adalah tidak baik. Maka dilarang. Karena tidak jelasnya tadi itu. Jahalah wal gharar tadi itu. Ya. Tidak jelas rupanya atau bentuknya atau sifatnya ya. Orang sekedar menyentuh saja tanpa melihatnya, tanpa membolak-baliknya. Ya, atau mungkin barangnya masih dalam lipatan ya. Masih lipatan dalam lipatan yang rapi gitu. Ya. Seakan-akan tidak ada cacatnya, ternyata masih ada ya, ada hal yang membuat pembeli itu kecewa. Ya. Ini tidak boleh. Kalau tak ada cacatnya harus dijelaskan. Ya. Sarung ini BS, barang sultiran. Ya. Atau baju ini adalah barang sultiran. Ya. Yang semestinya harganya sekian, karena ini adalah BS, barang sultiran. Ya, sehingga turun menjadi 50%, diskon 50%. Nah, ini harus jelas semacam itu. Ya. Justru karena ada cacatnya tadi itu, harganya dipotong menjadi ya, 50%. Yang semestinya 100.000 menjadi 50.000 karena ada cacatnya tadi itu. Harus dijelaskan semacam itu kepada pembeli. Ya. Biar pembeli itu tidak merasa dirugikan. Nah. Yang kelima, al-muradu bin nahyi al-mabi'atu al-mukhtalifah bi sifatiha wa qimatiha. Yang dimaksud dilarang di sini adalah yaitu barang-barang yang dijual yang berbeda sifatnya maupun harganya. Amma ma kana muttafiqan mutasawil qiyamati fa yasihhu li'annahu la tahsul bi syira'ihi ala hadhihi turuqi al-jahalatu ma'dzurah atau mahdhurah. Ya. Jadi yang dilarang adalah karena tidak bentuk-bentuk jual belinya atau barang atau komoditinya itu adalah berbeda bentuknya atau harganya. Tapi kalau barang itu sudah jelas, ya, harganya juga jelas, ya. Barang ini semacam ini, Anda sudah tahu barangnya dan harganya sekian. Anda cocok, ambil, ya. Tidak cocok, cari yang lain. Ya. Maka jual beli semacam ini adalah sahih, yang semestinya semacam itu. Ya. Biar tidak ada apa? Biar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Ya. Saling menguntungkan, itu yang penuh dengan keberkahan. Jual beli yang penuh dengan keberkahan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Yang berikutnya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, istadalla bidzalika ala adami sihhati syira'il majhuli wa adami sihhati syira'il a'ma fi ma tariqul ilmi bihi an-nadharu li'anna dzalika yufdi ila al-gharar. Yang keenam, bahwasannya
hadis ini sebagai bukti, sebagai dalil ya atas tidak sahnya jual beli yang majhul, yang tidak diketahui ya. Wa adamu sihhati syira'il a'ma, dan menunjukkan juga tidak sah jual belinya orang yang buta ya. Apabila barang itu diketahui dengan melihatnya. Bagaimana dia orang buta sementara bagaimana barang itu atau komoditi itu ya bisa diketahui kualitasnya ya, harus dengan melihat, sementara dia a'ma, sementara dia orang yang buta ya. Maka yang semacam ini adalah menimbulkan pada al-gharar ya, menimbulkan pada jual beli al-gharar, yaitu penjualan sesuatu yang tidak jelas rupa dan sifatnya, dan ada unsur penipuan, untung-untungan. Ini yang tidak diperbolehkan. Lain halnya ya, lain halnya apabila barang tersebut, komoditi tersebut ya, diketahui dengan rasa. Misalkan ya, dia buta tapi bisa dilihat atau dirasakan ya barang tersebut ya. Oh, ini gula ya, misalkan. Oh, ini misalkan garam misalkan ya. Atau diketahui dengan bau. Oh. Dengan bau. Walaupun dia orang buta, tapi karena komoditi tersebut berupa atau bisa diketahui dengan bau, oh ini adalah minyak misalkan, minyak Internity misalkan, atau minyak ini jenisnya, atau minyak ini dengan bau, ya. Atau dengan cara yang lainnya, ada orang yang menjelaskan bahwasanya barang ini, ya. Dijelaskan kepada orang yang buta tersebut. Nah, semacam itu adalah ya, diperbolehkan. Karena penjelasan orang lain tadi itu, baik itu dengan rasa atau dengan ciuman tadi itu, ya, itu kedudukannya sama dengan seperti melihat. Ya. Walaupun orang buta tadi itu ya tidak melihatnya barang tersebut, tapi karena komoditinya berupa sesuatu yang bisa dicicipin misalkan, atau bisa dicium misalkan, atau ada orang yang menjelaskan hal semacam itu, ya, tentang barang ini, barangnya demikian, ya. Maka penjelasan orang lain tersebut kepada orang yang buta itu adalah sama dengan ya, seperti orang buta tadi seperti melihat dengan penjelasan tadi itu. Maka hal ini adalah diperbolehkan. Hal itu yang disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wallahu taala a'lam wa ahkam. Hal itu bisa ya dirujuk dalam kitab beliau ketika beliau menjelaskan ya hal ini, atau kitab Zubdatul Afham ya, juz 2 halaman 1602 ya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Yang berikutnya, ammal mabi'u al-ghaibu fa innahu yasihhu bai'uhu idza kana al-wasfu yuhitu bihi wa idza wasafa wasfan tantafi ma'ahu jahalatuhu ka wasfi bai'is salam. Adapun komoditi yang sifatnya ghaib ya, maka sah jual belinya apabila komoditi tersebut dijelaskan sifat-sifatnya ya, sehingga tidak ada ketidakjelasan ya, seperti jual beli salam ya, bahwasanya saya akan beli barang ya yang sifatnya ini dijelaskan kepada penjualnya. Saya butuh barang misalkan, taruh saja misalkan apa yang mudah, lemari misalkan
Ya. Saya butuh lemari. Lemarinya belum ada, tidak ada. Ya. Ghaib masih an. Tapi ya, pembeli tadi itu menjelaskan atau penjual menjelaskan, ya, saya akan menjual kepada Anda sebuah lemari dengan ukuran sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, kayunya terbuat dari kayu ini, tebalnya sekian, bentuknya semacam ini, ya. Ini yang disebut dengan bai'us salam, dan ini akan ada penjelasan lebih terperinci semacam itu insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, sistem jual beli semacam ini diperbolehkan, ya, karena ya, ada kejelasan sifat-sifatnya semacam ini dan semacam ini dijelaskan secara mendetail, sehingga baik itu penjual maupun pembeli, ya, sama-sama enaknya, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Sistem jual beli semacam ini, walaupun barangnya belum ada, ya, tapi ada penjelasan-penjelasan macam itu secara detail, maka hal itu adalah jual beli yang disahkan. Ini seperti jual beli salam, insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang akan dijelaskan bab tersendiri biidznillah taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu ats-tsani wal khamsuna ba'dal mi'ataini. Hadis yang ke-252. Ya. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu jual beli yang terlarang atau jual beli yang terlarang, yang diharamkan. Ya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la talaqqawur rukbana wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la tanajashu wa la yabi' hadirun li badin wa la tusarru al-ghanama wa man ibta'aha fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadithun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula hadis berikutnya, al-haditsu ats-tsalits wal khamsuna ba'dal mi'ataini. Hadis yang berikutnya yaitu hadis yang ke-253. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqar rukbanu wa an yabi'a hadirun libadin. Qala faqultu li Ibn Abbas ma qawluhu hadirun libadin? Qala la yakunu lahu simsaran. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dua hadis ini, ya, yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sistem jual beli, ya. Ada 5 hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sistem jual beli yang disebutkan dalam hadis ini. Ada 5 hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 2 hadis ini. Yang pertama yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la talaqqawur rukbana. Ya. Kata Nabi SAW, jangan mencegat kafilah dagang. Ya. Rukban jamak dari raqib. Raqib adalah orang yang mengendarai. Ya. Orang yang mengendarai. Jangan mencegat kafilah dagang. Seandainya orang kafilah tadi itu tidak mengendarai
kendaraan tapi berjalan, bagaimana? Apakah termasuk dalam larangan? Naam, termasuk dalam larangan hal ini. Ya, termasuk dalam larangan hal ini. Jadi jangan mencegat kafilah dagang karena dia belum sampai ke pasar. Ya. Biar tahu dia harga pasarannya berapa. Ya. Sehingga dia tidak dirugikan oleh penjual. Pembeli, biar tidak dirugikan oleh pembeli. Ya. Ini biasanya adanya di desa-desa misalkan atau di pegunungan. Ya. Orang yang membawa misalkan hasil buminya misalkan, taruhlah dia habis panen kentang misalkan dari pegunungan. Ya. Belum sampai ke pasar dicegat sama orang. Berapa, Pak? Ya. Daripada sampean jauh-jauh ke pasar, ya, terjadi transaksi. Ya. Transaksi yang semacam ini adalah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena penjual tidak tahu harga pasaran jam berapa. Ya. Bisa jadi salah satu atau keduanya adalah dirugikan. Salah satu baik itu penjual atau pembeli bisa jadi salah satunya dirugikan. Ya. Kalau pembelinya ya merasa beruntung dengan harga yang relatif lebih murah, sementara penjualnya merasa dirugikan, ini enak saja ya mengambil yakni keuntungan yang mana hal itu adalah membuat orang penjualnya ya yang dengan susah payahnya dia dari suatu pegunungan ya dengan berjalan, bayangkan ya, berjalan turun ya ke dataran rendah menuju ke perkotaan atau ya orang yang atau tempat berkumpulnya orang-orang yang di pasar. Belum sampai di pasar dicegat sama seseorang untuk membeli atau memborong barangnya. Sebelum dia sampai pasar, biarkan orang itu sampai pasar dulu, biar tahu harga pasaran. Ya. Biar tahu harga pasaran. Biar tidak ada pihak yang dirugikan. Ya. Ini larangan dari Nabi SAW. Yang kedua yang termasuk dilarang oleh Nabi SAW yaitu wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seorang di antara kalian menjual ya pada seseorang yang lainnya. Janganlah menjual pada sebagian di antara kalian, jangan menjual kepada seseorang yang sedang transaksi jual beli. Misalkan bahwasannya ada seorang yang sedang transaksi jual beli. Ya. Kemudian ada pihak yang ketiga. Bahwasanya yang pertama dengan pihak penjual pembeli sedang transaksi. Penjualnya mengatakan ya, bahwasannya aku memiliki barang ini saya jual 10.000 misalkan atau 100.000. Ya, sedang transaksi dengan pembeli. Kemudian ada pihak yang ketiga mengatakan kepada ya, pembeli tadi itu, saya memiliki barang yang sama ya, dengan harga yang lebih murah. Kalau tadi itu 10.000, saya memiliki barang yang sama dengan harga 90.000. Ya. Dengan tujuan agar orang yang transaksi yang pertama tadi itu membatalkan jual belinya dan kembali kepada dia yang menjual barang dengan harga lebih murah. Ya.
ini yang tidak diperbolehkan. Karena itu akan menimbulkan kecemburuan sosial, menimbulkan permusuhan, ya, menimbulkan persengketaan. Artinya nanti akan terjadi percekcokan antara penjual dan penjual tadi itu. Sehingga dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang termasuk dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu wala tanajashu. Ya. Janganlah Anda jual beli dengan sistem najash. Apa itu najash? An-najashu, ya. Disebutkan di sini wa huwa az-ziyadatu fis sil'ati mimman la yuridu shira'aha, yaitu menambah, ya, harga pada komoditi yang mana dia sebenarnya tidak menginginkan untuk membeli barang tersebut, ya, tetapi bal linaf'il bai' bi ziyadati tsaman, akan tetapi dia itu, ya, melakukan hal tersebut. Melakukan apa? Yaitu menambah barang atau menambah harga barang yang mana orang tersebut sebenarnya tidak menginginkan untuk membeli barang tersebut. Ya. Dia adalah temannya sendiri. Dia adalah teman penjual. Saya jual barang ini, ya, 100.000. Padahal dia tidak menginginkan untuk membeli barang tersebut. Tapi ini adalah ada unsur kong kali kong antara penjual dengan orang tersebut. Agar orang yang betul-betul berminat untuk membeli itu terpengaruh, ya, dengan harga yang disampaikan kepada orang, atau terpengaruh dengan tawaran tadi itu. Ya. Oleh karena disebutkan di sini bal linaf'il bai' bi ziyadati tsaman. Tetapi bahkan dengan maksud, ya, tawaran tadi itu untuk menambah, ya, dengan tambahan harga tadi itu penjual akan mendapatkan manfaat. Padahal harganya barang itu adalah misalkan 80.000. Tapi dia katakan kepada orang temannya sendiri kong kali kong tadi itu 100.000. Sehingga orang yang ingin membeli, ya, dengan benar-benar mau membelinya terpengaruh. Oh, harganya 100.000 ya. Ya. Sehingga dia terpengaruh dengan tawaran yang pertama tadi itu. Otomatis orang yang berminat betul-betul ingin membelinya, ya, membelinya. Oh, ternyata memang harganya 100.000. Akhirnya dia membelinya. Ternyata, ya, harga secara umum pasaran ada ternyata 80.000. Dia terkena, ya, terkena tipu maksudnya, ya, dengan gara-gara tadi itu, orang tadi itu. Kalau bahasa Jawanya ada combe, ya. Dia memberikan harga, ya, mengangkat harganya kepada orang yang dia ada kong kali kong antara dia dengan orang tersebut. Sehingga orang yang betul-betul ingin membeli terpengaruh. Oh, ternyata harganya memang betul 100.000. Ya. Ternyata, ya, setelah berapa saat ketahuan bahwasannya harganya adalah tidak semacam itu. Ini menguntungkan penjual dan merugikan pembeli yang betul-betul berminat untuk membelinya. Ya. Oleh karena disebutkan di sini au madarratul mushtari bi ighla'iha alaihi,
atau menimbulkan kerugian bagi orang pembelinya karena harganya diangkat tadi itu. Ya, di-up dengan kong kali kongnya orang tadi itu. Ya, dia adalah orangnya dia sendiri. Ditawarkan kepada dia 100.000, padahal harganya adalah 80.000. Ya. Dengan barang yang sama. Ya, semacam ini adalah tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Ya karena tadi itu ada unsur penipuannya tadi itu. Tidak boleh. Ini termasuk pembohongan kepada konsumen. Ya. Jadi ada unsur menipu, ada unsur tipuan. Menipu orang yang ingin betul-betul membeli, ya, dengan gaya pakai temannya tadi itu. Ya, dia sudah kong kali kong, ya, sama penjualnya. Ini yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tanajashu, janganlah kalian berjual beli dengan sistem an-najash. Ya, an-najash. Bagai combe gitu, tidak boleh. Ya. Ini biasanya di tempat-tempat keramaian umum, ya, pameran-pameran gitu misalnya. Barang diobral, ya. Padahal banyak teman-temannya dia, teman-temannya sendiri, ya. Sehingga orang yang di sekelilingnya terpengaruh. Yang awalnya tidak ingin membeli, ya, terpengaruh. Wah, harganya bagus. Padahal dia adalah dengan maksud untuk menipu, ya, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik, lebih banyak, ya. Dan sementara pembeli, ya, merasa dirugikan dengan harga yang di make up tadi itu. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang termasuk dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu wala yabi' hadirun libadin. Ini yang keempat. Ya. Yaitu janganlah orang kota menjualkan barang milik orang pedalaman. Ya. Hal ini disebutkan dalam hadis atau riwayat yang kedua, ya, di mana Tawus mengatakan, faqultu li Ibnu Abbasin ma qauluhu hadirun libadin. Apa yang dimaksud? Ya, Tawus mengatakan, seorang tabi'in berkata dan bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa yang dimaksud dengan hadirun libadin? Qala la yakunu lahu simsaron. Ya, dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu yang dimaksud adalah jangan menjadi makelar baginya. Ya. Biarkan orang pedalaman tadi itu, ya, menjual barangnya, ya, menjual barangnya sendiri. Ya, tidak pakai makelar. Kalau pakai makelar, tentu adalah harganya akan lebih mahal lagi, dan ini adalah, ya, menyempitkan bagi orang-orang yang mau atau menyempitkan konsumen. Ya. Semestinya harganya adalah standar, karena pakai makelar sehingga harganya menjadi lebih tinggi lagi. Ya. Maka biarkan orang pedalaman tadi menjual sendiri, ya, kepada para konsumen, ya, sehingga harganya adalah stabil, tidak lebih mahal, ya, karena tangan yang pertama, ya. Kalau sudah tangan yang kedua, kalau yang ketiga tentunya adalah
lebih mahal lagi. Ini yang maksud dengan hadirun libadin disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yakunu lahu simsaron. Jangan menjadi maklar baginya. Ya. Biarkan orang tadi itu, orang pedalaman menjual barangnya sendiri. Wallahu taala alam wa ahkam. Yang kelima, wala tusarrul ghanama. Dan janganlah jangan menahan air susu kambing. Maksudnya apa? Di sini sebutkan kambing, ya. Bisa jadi dalam riwayat lain disebutkan onta atau binatang-binatang ternak lah. Baik itu sapi, kerbau, kambing itu sendiri atau onta, yang mana susunya dibiarkan atau putingnya itu dibiarkan biar membesar. Jadi seakan-akan bahwasannya kambing itu atau binatang ternak tersebut biasanya adalah besar memang putingnya, sehingga hal ini adalah orang yang ingin membelinya tertipu dengan hal tersebut, padahal memang dibiarkan agar membesar putingnya. Jadi seakan-akan ini adalah merupakan kebiasaan atau seperti inilah kondisinya setiap harinya, bahwasanya putingnya memang besar sehingga produk susunya adalah banyak. Jadi dilarang oleh Nabi SAW membiarkan puting susunya tidak diperah dengan maksud akan dijual. Ini tidak diperbolehkan. Ini ada unsur juga penipuan. Menipu konsumen, tidak boleh. Dianggapnya, wah ini sudah biasa, ini bagus ini putingnya, atau susunya banyak tentunya produknya ini. Padahal itu adalah sudah istilahnya tidak diperah, dibiarkan. Ikannya diikat, dibiarkan putingnya membesar dengan maksud dia akan menjualnya agar orang yang mau membeli dianggapnya ini adalah sudah merupakan suatu kebiasaan, setiap harinya produk susunya banyak ini. Ternyata tidak demikian misalkan. Kalau betul-betul semacam itu alhamdulillah, tapi kalau tidak, ini ada pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Konsumen. Konsumen yang dirugikan. Ini tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Jangan menahan air susu kambing. Kambing ini bukan berarti kambing saja. Kalau sapi bagaimana? Masuk dalam hal ini. Kambing, sapi atau kerbau atau onta mungkin misalkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa man ibta'aha fahuwa bi khairin nadharaini ba'da an yahlubaha. Barang siapa yang membeli kambing tersebut, fahuwa bi khairin nadharaini, maka dia memiliki dua alternatif yang terbaik bagi dia. Ba'da an yahlubaha, setelah dia memerahnya. Ternyata setelah 2 hari, 3 hari, kok kempes. Tidak seperti tatkala saya membelinya, besar putingnya. Ternyata ini adalah tipuan belaka. Maka semacam ini, kata Nabi SAW, in radhiyaha amsakaha, apabila dia rela dengan kondisi semacam itu, dia mempertahankan jual belinya, sudah. Bukan rezekinya semacam itu. Rezekinya semacam itu. Tapi wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Akan tetapi apabila dia marah, artinya tidak rela, wah saya ini dibohongi nih. Ternyata putingnya tidak seperti yang saya lihat tatkala saya mau membeli kambing ini, atau sapi ini, atau onta ini. Ternyata ini adalah tipu belaka. Apabila dia tidak rela semacam itu, raddaha, boleh dia kembalikan. Boleh dia
kembalikan, ya. Wasa'an min tamrin, dan juga dia harus memberikan yaitu 1 sa' dari tamar. 1 sa' ini kurang lebih 3 kilo kurma sebagai ganti dari, ya, susu yang dia perah tadi itu. Karena dia sudah memanfaatkan atau mengambil manfaat dari perahan tadi itu. Ya. Baik itu sudah diperah banyak atau sedikit, ya, Nabi SAW menentukan wasa'an min tamrin. Dia harus mengembalikan kambingnya tadi itu, atau sapinya atau ontanya, dan 1 sa' dari kurma. Kurang lebih 3 kilo, ya, dari kurma. Terlepas dia banyak, sekian liter dia sudah ambilnya, terlepas dari hal itu. Ya. Sekarang dia ambilnya sudah 5 liter atau 10 liter misalkan dari susu perahan tadi itu. Terserah. Yang jelas Nabi SAW menentukan, memberikan patokan wasa'an min tamrin, 1 sa' dari tamar. Ya. Kembalikan binatang ternak tadi itu dan 1 sa' dari kurma. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallah wa iyyahu. Di antaranya adalah yaitu yang pertama an-nahyu an talaqil qadimina li bai'i sil'atihim wa syira'i minhum qabla an yasilu ila suq. Ya. Yaitu larangan untuk mencegat kafilah dagang yang mana mereka menginginkan untuk menjual barang komoditinya atau membeli dari mereka sebelum mereka itu sampai ke pasar. Ya. Dan larangan ini adalah menunjukkan pengharaman, ya. Haram hukumnya, tidak boleh dicegat. Biarkan mereka sampai pasar sehingga dia tahu harga pasaran berapa. Yang kedua, al-hikmatu fin nahyi li'alla yakhda'u fayashtari minhum sila'ahum bi'aqall min qimatiha bikatsir. Ya. Hikmah dari pelarangan itu agar tidak ada pihak yang tertipu, ya. Sehingga dia membeli dari mereka barang mereka, ya, di bawah harga. Jauh di bawah harga. Ini ada pihak yang dirugikan, tidak boleh semacam itu. Kasihan orang yang sudah berpayah-payah bercocok tanam, ya, sekian lamanya, kemudian dia membawa barangnya sebelum sampai ke pasar dicegat, ya, diborong tanpa mengetahui harga pasarannya, ya. Maka hal ini adalah merugikan siapa? Petani tadi itu, ya. Orang yang bercocok tanam tadi itu yang sedang panen, merugikan atau dirugikan dia. Ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tahrimul bai' ala bai'il muslimi wa huwa an yaqula liman ishtara sil'ata bi 'ashrin 'indi mithlaha bi 9. Yani larangan atau haram jual beli orang muslim lainnya, yaitu dia mengatakan kepada orang, ya, orang yang sedang transaksi jual beli mengatakan, saya memiliki barang yang sama, ya, dengan harga yang lebih murah. Kalau Anda orang itu menjualnya 10, aku menjualnya cuma 9. Ya. Misalkan penjual itu menjualnya 100.000, kalau saya dengan barang yang sama, ya, komoditi yang sama, sifat-sifatnya juga sama, dengan harga yang lebih murah, 90.000. Nah, ini tidak boleh. Karena ini adalah akan menimbulkan kecemburuan, ya, bahkan permusuhan, ya, antara penjual,
Ya, tidak boleh. Haram hukumnya semacam itu. Sudah biarkan dia sudah transaksi ya dengan orang tersebut. Kalau dia meninggalkan dalam artian tidak jadi ya, kemudian datang kepada penjual kedua, ini lain lagi, lain cerita ya. Anda memberikan harga dengan yang lebih murah, terserah. Ya. Karena ini adalah sudah batal dia dari orang yang pertama tadi itu. Yang keempat, mithlul bai'i fit tahrimi khidbatun nikah ala al-khatibi qablahu. Seperti jual beli yang diharamkan ini, demikian pula pernikahan, ya. Pinangan, ya tidak boleh meminang seorang perempuan yang mana perempuan itu dalam pinangan orang lain. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena akan apa? Akan menimbulkan ya permusuhan juga ini. Ya, percekcokan. Ya. Kecuali kalau peminang yang pertama tadi itu sudah menggagalkan perempuan tersebut, baru peminang yang kedua baru masuk, itu boleh. Ya, tidak ada masalah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya yaitu an-nahyu an bai'i al-hadir bil badi. Yani larangan ya. Larangan orang kota menjualkan barang milik orang pedalaman. Yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas tadi itu adalah la yakunu lahu simsaron, ya, tidak menjadi makelar baginya, ya. Biarkan dia menjual sendiri, biar harganya tidak naik. Kemudian berikutnya an-nahyu an tasrihatil labani fi duru'il bahimatil an'am indal bai'. Larangan membiarkan susu pada puting binatang ternak ketika dijual, tidak boleh. Karena ini ada unsur penipuan juga. Ya. Wa tahrimu dzalika lima fihi min at-tadlis wa at-taghrir bil mushtari fa huwa min al-kadhib wa aklul amwalin nasi bil batil. Ya, larangan semacam itu karena ada unsur penipuan, menipu orang yang membeli, dan itu adalah termasuk pembohongan. Dusta itu, tidak jujur itu. Dan termasuk juga ya memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ya, memakan harta orang lain ya dengan cara yang batil. Ini haram hukumnya. Ya. Disinilah nanti tidak ada keberkahan dalam jual belinya semacam itu. Ya. Walaupun mungkin secara zahir dia mungkin untung, dapat laba dari jual beli tersebut, tapi kadang ada unsur pembohongan tadi itu, ya, ada unsur penipuan tadi itu, sehingga jual belinya tidak ada keberkahannya. Walaupun kelihatannya banyak untungnya, tapi tidak ada berkahnya. Ya. Buat apa semacam itu? Ya. Yang berikutnya, innal bai'a sahihun li qawlihi in radiyaha amsakaha. Lakin lahu al-khiyar bainal imsaki war radd. Jual beli ya dengan menahan ya susunya kambing atau sapi atau onta tadi itu, sistem jual belinya adalah benar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan in radiyaha amsakaha. Apabila dia ridha, rela dengan hal itu, dia pertahankan jual beli. Sudahlah. Ya memang rezekinya semacam itu, ya. Tetapi lahul khiyar bainal imsaki warrad. Tapi bagi dia ada alternatif, mempunyai dua alternatif. Boleh mempertahankan, boleh juga dia apabila tidak rela dikembalikan barang itu. Sebagaimana tadi Nabi SAW, ya kan? Fa in sakhitaha raddaha wa sa'a min tamrin. Apabila tidak ridha dia, tidak rela dengan kambing yang dia belinya tadi itu, ternyata susunya, produk susunya tidak banyak, boleh untuk dikembalikan. Wa sa'an min tamrin, dan 1 sa' atau 3 kilo, ya, 3 kilogram dari
kurma sebagai ganti ya hasil perlahan ya yang dia manfaatkan tadi. Terlepas perlahannya itu banyak atau sedikit, produk susunya sudah banyak atau sedikit yang dia manfaatkan. Terlepas Nabi SAW mematok waso'an min tamrin, satu sok dari tamar atau dari kurma. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Oleh karena itu disebutkan di sini ya, idza alimat tasrihata wa raddaha ba'da halbiha radda ma'aha sa'an min tamrin badalan minal laban. Ya. Apabila dia mengetahui bahwasannya ternyata kambing tadi itu atau sapi tadi itu atau unta tadi itu ditahan susunya, ya. Ditahan, ya, diikat sehingga kelihatan putihnya besar, sehingga seakan-akan produk susunya adalah banyak ini. Ya. Ternyata memang dia diikat, ya, tidak diperah sekian lama sehingga membesar putingnya. Ya. Nah, apabila dia mengetahui hal semacam itu, boleh untuk mengembalikannya, ya, mengembalikan komoditi tersebut, atau baik itu kambing, unta atau sapi, dikembalikan setelah memerahnya, dan dikembalikan juga waso'an min tamrin, satu sok dari tamar badalan minal laban, sebagai ganti susu yang dia sudah perah, yang dia manfaatkan. Ya. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini juga an-nahyu an-najash wa huwa ziyadatun man la yuridu syira'a sil'ati fi thamaniha. Ya. Yaitu larangan jual beli najash. Apa itu najash? Tadi itu yaitu ziyadah, menambah man la yuridu syira'a sil'ati fi thamaniha, yaitu menambah bagi orang yang tidak menginginkan untuk membeli komoditi tersebut. Ya, sebagaimana saya contohkan tadi itu, ada orang yang sudah kong kali kong dengan penjual tadi itu. Ya, saya akan kasihkan harga 100.000. Ya, sehingga orang yang berminat untuk betul-betul membeli, ya, terpengaruh. Oh, memang harganya 100. Akhirnya beli juga dia. Padahal itu adalah temannya dia sendiri. Ya. Temannya dia sendiri. Sehingga hal ini memberikan manfaat kepada penjual, ya. Tetapi dari satu pihak, ya, dirugikan, yaitu dalam hal ini adalah konsumennya. Dirugikan dengan tipuan tadi itu. Padahal dia adalah temannya dia sendiri. Ini najash, ya, cukong, ya, atau calo, ya. Ini adalah tidak diperbolehkan, dilarang oleh Nabi SAW, haram hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan dan kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi wa minasyaiton. Wa astaghfirullahal azim wa jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa arham. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.